terima kasih Pak Bobi sudah hadir di Zoom ini. Pak Bobi Lianto ini adalah seorang CEO dari Sejahtera Group, ya. Dia adalah National Director YouPro, yaitu Young Movement, ya, untuk anak-anak muda. Dan kita percaya Tuhan pakai dia sangat luar biasa, ya. Kemudian dia bergerak saat ini di bidang properti, developer, khususnya di Nusa Tenggara Timur, ya. Dan Tuhan sudah pakai dia sangat luar biasa. Beliau juga pernah sebagai DPD REI, ya, di NTT ada 2 periode dari 2010 sampai 2013 dan 2013 sampai 2016. Luar biasa, ya. Beliau bukan hanya sebagai developer untuk komersil, tapi saat ini justru bergerak untuk subsidi, ya. Jadi rumah-rumah subsidi beliau membangun yang visi dan misinya adalah untuk menjangkau penduduk di Nusa Tenggara Timur, bukan hanya di Kupang, tapi di daerah sekitarnya, supaya mereka punya rumah yang layak, ya. Puji Tuhan, ya. Selamat datang Pak Bobi, ya. Kita boleh langsung. Thank you, selamat datang. Ya, ya silakan. Puji Tuhan. Silakan ya, Pak Bobi langsung. Oke, mari kita berdoa, teman-teman. Saya ajak kita berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini, Tuhan. Kami siap menyiapkan hati kami yang terbaik, Tuhan. Dan biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba, Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu melalui yang Engkau taruh dalam hati hamba, Tuhan. Dan biarlah menjadi rema bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, shalom teman-teman. Terima kasih. Saya mohon maaf. Memang pergantian waktu kemarin agak sedikit ini, tapi puji Tuhan ini bisa, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun lewat Zoom, tapi dan juga berkesempatan untuk membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Teman-teman mungkin bisa di-share screen-nya Pak ya? Bisa. You bisa share screen. Kalian perkenalan bagi teman-teman yang belum kenal, mungkin Pak Denny bisa share screen, sekaligus kita bisa buka juga di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Biar saya bacakan aja biar cepat. Saya sangat diberkati oleh kesaksian tadi, Brother dari Dulos. Lucia Silaban. Keren sekali. Ini panggilan seperti beliau ini adalah satu panggilan luar biasa di marketplace. Kita tahu bahwa banyak sekali generasi yang kehilangan ayahnya, kehilangan bapaknya, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang hancur. Ya. Dan saya percaya bahwa di Full Gospel kita bukan hanya memenangkan prianya, tapi karena pria sebagai pemimpin rumah tangga, imam dalam rumah tangga, sehingga seorang yang dimenangkan ini, dia akan bisa memenangkan keluarganya, seisi rumahnya, istri anaknya, melalui hidupnya yang diubahkan Tuhan. Pak Denny bisa share screen ya tadi? Bisa. Saya ada share. Kirim. Belum. Saya belum lihat ya. Saya sudah kirim di WhatsApp. Nggak masuk saya. Belum masuk. Nggak ada di Jangan-jangan salah nomor itu kali. Ya. Di WhatsApp saya nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ada 2. Nggak ada, Bobi. Oke. Ya. Bentar. Atau ini aja dulu, nanti bahannya nanti ini saya bagikan ke mereka, ya. Saya kirim ke? Nanti dikirim aja nanti sebentar, nanti saya share ke mereka lagi nanti yang bahan share screen-nya.
Oke. Iya, supaya bisa menghemat waktu. Sorry. Karena nomornya saya kirim 2. Sorry. Ini saya baru kirim, Pak. Sambil saya baca. Saya sudah kirim, Pak. Tolong dilihat sesuai urutannya. Saya baca dulu, teman-teman, Matius 18 ayat 1 sampai ke 5. Temanya adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 1, saya bacakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan atas firman ini. Teman-teman sekalian, bagi kita semua, kita tahu bahwa pada saat kita bertobat, kemudian kita tahu bahwa kita mengikuti Yesus, kalau bertobat, kita tahu bahwa kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Amin. Tetapi di Matius 13, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, bukan hanya tidak bertobat, tapi dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. So, saya waktu lihat, saya baca ini ayat yang sering saya baca, tapi kali itu saya merasa bahwa ada penambahan selain bertobat, yaitu menjadi seperti anak kecil ini. Nah, ini yang menjadi kemudian saya berpikir bagaimana menjadi seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Ya, teman-teman, kita tahu banyak hal bagaimana Tuhan menggambarkan seorang anak kecil dan hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak dan bapa. Nah, teman-teman tahu suatu hari anak-anak dibawa kepada Yesus, ada murid-muridnya menghalang-halanginya, dan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku. Ya, ini cerita anak TK juga, tetapi saudara-saudara, di dalam satu kali saya baca, kali ini di masa pandemi ini, saya belajar firman ini melalui sebenarnya anak saya. Dari anak-anak saya, di situ saya belajar melihat bagaimana seorang anak kecil di hadapan Tuhan menjadi seperti seorang anak kecil. Mungkin sudah terima Pak Denny, bisa di-share? Saya lagi siapkan ya. Ya, dilanjutkan aja. Saya lagi siapkan. Oke. Jadi memang teman-teman sekalian, bahwa kalau kita lihat, saya akan coba mengcompare beberapa poin-poin yang saya belajar dari seorang anak kecil, yaitu dari anak-anak saya, dan bagaimana compare sikap seorang anak, dan juga bagaimana sikap seorang dewasa di hadapan Tuhan. Nah, poin yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu anak-anak tidak bekerja. Anak-anak tidak bekerja, dan kita tahu bahwa anak-anak itu, kenapa dia tidak bekerja? Dia hanya meminta, dia hanya terima gratis. Nah, ini ada sikap di hadapan Tuhan. Sebenarnya ini kita sedang bicara tentang anugerah keselamatan, tentang grace, tentang kasih karunia dalam keselamatan di dalam Tuhan. Teman-teman sekalian, bahwa kita tahu bahwa kita terima keselamatan itu gratis, bahwa kita terima itu bukan karena kekuatan ataupun hasil yang kita kerjakan, tapi karena kita telah menerima keselamatan itu dan kita mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kerja kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan inilah sikap hidup yang dimiliki seorang anak. Bagaimana menjadi anak-anak, kita tahu bahwa orang tua kita yang bekerja, dan kita hanya terima saja. Nah, itulah kenapa kalau kita compare dengan seorang yang dewasa, bagaimana cara orang dewasa berpikir? Orang dewasa akan berpikir, saya yang bekerja, dan saya menghasilkan upah, dan saya layak menerima upah yang saya kerjakan. Sedangkan bagi seorang anak kecil, dia tahu
bahwa dia tidak bekerja dan dia hanya terima apa yang Tuhan berikan. Oke, Pak Denny sedang share screen. Mungkin signal saya agak jelek ya. Apakah suara saya didengar dengan baik? Baik, bagus. Oke. Suara bagus. Ya. Baik. Jadi poin yang pertama yang kita ini foto keluarga saya Bobi Lianto, umur saya 38 tahun, istri 1, dan saya pastikan hanya 1 sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Yang Amin. Saya diberkati 3 orang anak. Yang pertama namanya Jaden, yang lagi duduk, yang namanya Jenis, anak yang ketiga, perempuan satu-satunya. Puji Tuhan kami diberkati, dan bidang usaha saya di bidang developer, bangun perumahan. Next, di gambar berikut adalah gambar tentang sebenarnya firman tadi ya, Matius 18 ayat 5. Next, Pak Mendy. Ya, sebentar, saya lagi klik ini belum bisa jalan. Ya, sebentar. Oke. Ya. Kalau sebentar. nggak bisa juga ya, memang ini lag program problem ya. Jadi tadi saya sudah sharekan tentang poin pertama, yaitu anak-anak tidak bekerja. Itulah tentang keselamatan bahwa kita terima. Poin yang kedua, ini baru muncul ya. Ya, ini cuman karena harus download ya. Ya, sebentar. Ya, memang agak lag ya. Ya, ini udah. Ya. Ya, sudah kelihatan, Bob? Ya. Ya. Poin yang kedua adalah ini Matius 18 tadi. Next, Pak. Next lagi. Ya, sebentar, ini perlu waktu. Next, Pak. Yes. Ya. Tadi, anak-anak tidak bekerja tadi ya. Oke, anak-anak tidak bekerja. Poin yang kedua, teman-teman, bahwa anak-anak sungguh-sungguh percaya kepada bapaknya. Ya, teman-teman, ya, anak-anak sungguh-sungguh percaya kepada bapaknya. Sungguh-sungguh percaya ini seperti apa? Dan kita compare apa bedanya dengan orang tua punya atau orang dewasa cara percaya. Saya bilang ini adalah totally faith. Totally faith adalah sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan. Itu foto ada anak saya Jason di belakang. Kami main seluncuran pasir, Pak. Dan itu sangat mengerikan karena cukup tinggi. Ya, tapi anak saya asal dia peluk saya di situ, dia ikut. Yang penting dia bersama-sama dan saya. Dia percaya. Next, ada satu foto lagi, Pak. Kita tahu kalau seorang anak-anak itu dulu kita paling suka gendong, angkat dia. Ya. Oh, bukan ini. Next lagi, satu kali lagi. Ya, waktu kita angkat anak kita angkat ke atas waktu masih kecil, Pak. Waktu kita lempar ke atas, anak-anak ini bukan takut, tapi anak-anak ini malah senang sekali. Ini namanya Jason, anak saya yang masih kecil. Dia paling hobi kalau saya lempar dia tinggi-tinggi. Dia bukan takut, malah dia ketawa. Kenapa? Karena anak-anak ini dia percaya sama bapaknya. Nggak mungkin bapaknya mau buat sesuatu yang buruk atas dia. Tetapi dia percaya pasti yang terbaik bapaknya siapkan bagi dia. Nah, begitulah kenapa anak-anak itu dia bisa percaya bahwa bapaknya pasti tangkap sama dia. Dia pasti selamatkan dia. Nah, teman-teman, apa bedanya dengan orang dewasa? Kalau umpama kita yang lemparnya orang dewasa, itu lempar setinggi itu, wah, orangnya itu bisa marah. Orangnya bisa, saya percaya kamu bisa nangkep saya, tapi kalau kamu salah nangkep, gimana? Kaki saya patah, kira-kira begitu ya. Karena apa? Orang dewasa akan melihat realita, orang merasa melihat resiko, dan lain-lain. Tetapi anak-anak, dia totally faith, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saya ada kesaksian, teman-teman. Kesaksian saya adalah
mungkin di gambar berikut, Pak Den. Ya. Ini adalah anak saya Jaden. Ya. Dia punya problem dengan matanya. Tahun lalu dia datang kepada saya dan dia sampaikan bahwa Dedi, waktu dia lihat yang foto yang tadi. Nah, waktu dia bilang, Papa, mata saya kelihatan kabur. Dia kena pakai kacamata, kami ke dokter. Dan kemudian saya pikir mungkin masalahnya di kacamatanya. Tapi ternyata, saudara, begitu sampai ke dokter, dokter bilang matanya itu double vision. Saudara, kalau lihat tangan saya, ya ini 5, dia akan kelihatan seperti double di belakangnya. Jadi double vision, kelihatan 10. Dan akhirnya kemudian kami singkatnya pergi ke Singapura, cari istri saya dan anak saya ini, Jaden, ke Singapura. Tadi ada foto di atas ranjang ke rumah sakit terbaik, dokter terbaik yang kita cari. Sebab dokter di Kupang bilang sama saya begini, Pak Bobby, ini ada 2 cara. Yang pertama adalah terapi. Kalau terapi, matanya akan ditutup sebelah, tetapi kita nggak tahu berapa lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, dan bisa juga belum sembuh. Kalau nggak sembuh, kita operasi. Tetapi kalau Bapak mau operasi ini gampang sekali, tapi Bapak pergi aja di Singapura. Di Singapura itu ini hanya ditarik benang istilahnya dan pasti sembuh cepat gitu. Kemungkinannya 99,9% lah. Dan saya pikir, wah, saya pikir teman-teman kalau terapi 1 tahun anak saya pakai mata sebelah, orang-orang lihat, saya juga mikir pasti orang nanya terus, kenapa matanya ditutup seperti itu. Jadi singkatnya kami putuskan kita berangkat bulan Januari, istri dan anak saya ke Singapura, dan mau minta dokternya untuk operasi. Begitu sampai ke dokter Singapura, ternyata, teman-teman, dokter Singapura itu periksa MRI semua, dan dia bilang, oke, ini semua nggak ada masalah, tinggal kalau selesai terapi kita akan tarik dia operasi, kalau nggak bisa kita operasi. Jadi kita bilang, oh kita nggak mau terapi lagi, langsung operasi saja. Tapi dokternya nggak mau, dokter bilang nggak bisa. Saya mau harus ada terapi minimal 1 bulan baru bisa. Akhirnya saudara-saudara mau tidak mau dia dokter bilang kalau Anda mau tetap operasi silakan cari dokter lain. Dan ya rupanya ini dokternya konvensional ya. Seperti orang kalau dokter kehamilan itu kan ada yang nggak mau langsung operasi, mau tunggu harus melahirkan normal dulu begitu. Nah teman-teman sekalian kemudian saya putuskan dia pulang, kemudian karena kita mau tunggu operasinya 1 bulan, istri saya sudah beli tiket bulan depan untuk kembali ke Singapura. Nah, dan kita pikir bahwa pasti bulan depan kita kembali. Tapi teman-teman pada saat kembali ke Kupang, saat itu sebenarnya mulai COVID itu mulai beredar. Jadi kita juga takut-takut ini ke Singapura lagi bulan depan bagaimana. Tapi teman-teman sekalian, pas waktu itu kan FCBH, Program Faith Comes by Hearing. Jadi kami setiap hari baca firman Tuhan bersama anak saya Jaden ini. Dan dia ini adalah anak yang luar biasa, dia selalu baca firman Tuhan setiap hari. Sehingga pengenalannya akan firman Tuhan itu benar-benar luar biasa. Setiap kami berdoa, setelah berdoa selesai, karena melihat matanya yang diterapi selama 1 bulan ini, matanya ini, maka saya pasti akan mendoakan dia. Dan kami semua mendoakan dia, tumpang tangan dan kami doakan Jaden. Waktu kami doakan, kami selalu tanya. Setelah doa, saya tanya sama Jaden. Dia selalu ngomong bahasa Inggris. Dan saya bilang, Jaden, do you believe that God will heal your eyes? Ya, atau Tuhan, apakah kamu percaya Tuhan akan sembuhkan mata kamu? Dan Jaden selalu menjawab dengan imannya. Dan luar biasa. Dia bilang begini, Daddy, yes, sure. Daddy, do you remember about the woman has bleeding for many years? Dia bilang, Papa, saya percaya. Papa ingat nggak tentang seorang wanita yang pendarahan selama belasan tahun itu? Kemudian dia punya iman loh, Pak. Waktu dia bilang bahwa asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan Amen. Akhirnya saat Yesus lewat, dia menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Wow. Saudara-saudara bayangkan seorang anak umur 7 tahun
menyampaikan imannya melalui cerita itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada saya? Saya adalah ayahnya. Saya begitu bangga bahwa anak saya punya iman yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan saya? Saya dalam hati berpikir, ya nak, bagus nak. Tapi itu adalah cerita di dalam Alkitab. Saudara-saudara, saya nggak beriman, saya punya iman, saya dan istri saya beriman, tetapi 1 bulan lagi kami tahu itu akan operasi dan matanya sembuh. Itu iman kami sesuai realita bahwa pasti lewat operasi, begitu. Nah teman-teman, beberapa hari kemudian juga kami berdoa lagi, setiap hari kami berdoa. Dan kadang-kadang beberapa kali saya selalu tanya dia selalu menjawab itu. Satu kali kita baca tentang perwira di Kapernaum, saudara-saudara, dan waktu itu setelah perwira di Kapernaum, setelah beberapa ayat kemudian itu ada tentang Yairus, kepala rumah ibadah. Dia minta Yesus datang, anaknya disembuhkan di rumah. Tetapi iman dari ini tadi di Kapernaum ini seorang apa istilahnya ya. Kemudian dia itu punya iman waktu Yesus mau datang ke rumahnya, ya dia katakan bahwa Tuhan Yesus nggak perlu harus datang ke rumahnya, cukup berfirman saja di situ dan sembuh. Dan luar biasanya sesuai dengan imannya maka terjadi. Maka si Jaden anak saya cerita ini, wow, ini iman seorang pegawai Kapernaum ini ya. Dan saya sangat senang sekali dengan iman dari anak saya. Tetapi sekali lagi, secara orang dewasa saya bilang bahwa, ya nak, dalam hati saya katakan bahwa itu kan cerita di dalam Alkitab. Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, setelah 1 bulan selesai, tidak terjadi apa-apa, ya, obat patch-nya sudah habis, ya. Kami harus kembali ke Singapura, tapi waktu itu di Singapura ternyata terjadi karantina, harus 14 hari kita harus di hotel, dan akhirnya kita pilih untuk tidak jadi kembali ke Singapura. Dan teman-teman, beberapa minggu kemudian, ya, Jaden datang kepada saya, ya, kepada saya dan mama saya dan katakan, Daddy, see, the miracle is happen. I'm not double vision anymore. I'm single vision now. Dia bilang begitu. Saudara-saudara, jadi mujizat terjadi. Dia itu apa? Matanya sudah lihat clear. Saya tiap hari ngecek, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Dan dia selalu menjawabnya dengan tepat. Saya ingat karena saya itu ragu-ragu, saya pikir jangan-jangan anak ini takut mau dioperasi atau apa, sehingga akhirnya saya coba tes dia setiap hari, ini berapa. Saya ingat hari yang kelima, saya datang, dia bilang, Jaden, ini berapa, ini berapa. Dan dia bilang, oh 2, itu 2. Kemudian saya kasih tunjuk, kamu coba perhatikan, jangan-jangan ada bayangan di sebelahnya sedikit, atau apa. Kamu yakin? Dan dia bilang, no, saya yakin, itu 2. Dan tidak ada bayangan. Saya masih tanya, bilang, kamu yakin? Waktu saya tanya, kamu yakin, saudara-saudara? Dia menjawab saya, dia marah sama saya, dia tegur saya. Dan saya merasakan ini teguran langsung dari Tuhan bagi saya melalui seorang anak kecil ini. Karena dia bilang begini, Daddy, why you are not believe? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya akan mujizat Tuhan? Dan saudara-saudara, saat itu juga saya merasa saya ditegur oleh Tuhan melalui anak ini. Saudara, inilah kenapa seorang dewasa lebih banyak melihat realita. Iya, saya percaya Tuhan, tapi nggak mungkin, namanya bisnis nggak tipu-tipu. Iya, saya percaya Tuhan, tapi mujizat ini mesti lewat dokter, lewat obat, dan lain-lain. Iya, saya percaya Tuhan, saya percaya, tetapi yang namanya hukum itu pasti mesti ada sogok-sogok dan lain-lain. Dan lain-lain. Kita selalu lihat realita. Inilah bedanya. Nah, poin yang kedua tadi adalah sungguh-sungguh percaya, totally faith in Him. Poin yang ketiga adalah anak-anak itu tidak munafik. Children never pretend. Children never pretend. Poin yang ketiga, anak-anak itu tidak munafik. Kalau Bapak Ibu lihat di foto yang ditayangkan, adalah ya anak saya itu dia di belakang gajah, dia kelihatan ketakutan. Apakah dia munafik?
Tidak, memang benar-benar dia takut. Artinya bagaimana? Anak-anak itu saat dia sedih, maka dia akan menangis. Tetapi waktu dia senang, maka dia akan tertawa. Tapi bedanya dengan kita compare dengan orang dewasa adalah ada istilahnya orang dewasa pasti menangis di dalam kebahagiaan ataupun tertawa di dalam kesedihan. Ya, itulah ciri-ciri orang dewasa. Bisa munafik, apalagi orang politis. Itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah, bisa kelihatan yang tidak sebenar-benarnya. Dan mungkin itu saya ataupun kita semua, banyak orang Kristen yang pergi di hari Minggu, dia akan tapi di marketplace, saudara-saudara. Bagaimana kita lihat pada saat dia di tempat kerjanya, dia di rumahnya, apakah dia sama seperti saat di hari Minggu atau saat dia di pelayanan yang begitu baik. Itulah manusia yang kita belajar dari anak-anak yang tidak munafik. Children never pretend. Poin yang keempat, saudara-saudara, poin yang keempat adalah anak-anak begitu sangat mengasihi ayahnya atau orang tuanya. Sungguh-sungguh mengasihi. Poin yang keempat, anak-anak Ya. Pak Bobi mungkin ada kehilangan. Bentar ya. Ya, sambil menunggu Pak Bobi masuk kembali. Ya. Ya, ada masalah koneksi ya. Ya, halo. Ya, Pak Bobi masuk lagi ya. maaf terputus. Ya, silakan. Okay. Sorry. Oke, yang keempat adalah anak-anak sungguh mengasihi atau mencintai orang tuanya, bapaknya. Teman-teman sekalian, anak saya Jason, suatu hari kita sedang mau, saya tunjukkan ada buah pir, dia paling suka buah pir, dan buah pirnya sisa 2. Saudara-saudara. Saya bilang, ayo kita makan buah pir. Dan begitu dia lihat buah pir, dia lari duluan, dia ambil buah pirnya, diambil dua-dua di tangannya. Nah, pada saat dia ambil itu, saya itu sudah mikir, aduh anakku ini, kenapa dia ambil dua-dua? Dia orangnya suka serakah, kan sisa 2 ya, dia ambil semua. Nah, disitulah saya mau tegur dia sebenarnya, karena dia suka berantem sama adiknya, karena itu, suka rebutan. Tetapi kemudian saya tahan, saya sabar aja, saya bilang, nak, saya minta 1 ya, kasih papa 1 ya. Saudara-saudara, apa yang terjadi saudara? Waktu dia ambil 2, dia langsung gigit sebelah buahnya. Waktu dia makan sebelah buahnya, kemudian saya tanya, saya bilang minta 1, saudara, ternyata dia bukan langsung kasih saya, dia nggak kasih saya, tapi dia gigit sebelahnya lagi. Jadi dia gigit kedua-duanya,
itu dia gigit buahnya ini. Pada saat itu saya tambah jengkel lagi. Saya pikir, aduh, anak gue saya serakah sekali. Saya mau ngajar sama dia supaya dia jangan lakukan ini kepada adiknya. Jadi saya bilang, nak, sini nak. Saya panggil dia, mari duduk sebelah papa. Papa mau jelaskan. Jadi saya mau tegur dia sebenarnya bahwa jangan serakah sampai begitu ya. Tapi saudara-saudara, tindakan yang dia lakukan setelah itu, yang sangat menegur saya adalah, saya baru mau tegur, tiba-tiba dia kasih satu buah ini kepada saya yang sebelah tangan kanannya, dan dia bilang, Daddy, this is for you. This is the sweetest one for you. Dia bilang begini, Papa, ini buat Papa. Ini yang paling manis buat Papa. Saudara-saudara, saya ditegur hari itu. Saya pikir dia serakah. Ternyata saudara tahu, dia mau berikan yang terbaik buat saya. Karena dia mengasihi saya. Saya tanya dia, kenapa kamu mau kasih yang paling manis buat Papa? Yes, Daddy, because I love you. Karena aku mengasihi Papa. Saudara-saudara, hati saya jatuh. Saudara-saudara tahu hati seorang bapak. Apakah saya mau ambil satu buah pirnya itu? No. Sebenarnya saya mau potong pirnya, saya mau kasih semua bagi dia. Saya tuh cuma mau ajar dia jangan serakah. Tapi ternyata dia pun mau memberikan yang terbaik bagi saya. Saudara-saudara, poin yang keempat adalah anak-anak sungguh mengasihi bapaknya dan bapak lebih mengasihi anaknya. Amin. Saudara-saudara, ini ada satu poin yang kita belajar dari anak-anak. Dan poin yang kelima yang saya ingin bagikan kepada kita semua di masa pandemi ini yang kita harus pegang, bahwa children never worry about tomorrow. Anak-anak tidak pernah khawatir tentang hari esok. Amin. Saudara-saudara, ya, kalau ini foto anak saya, sebenarnya saya mau kasih tunjuk bahwa dia sangat mengasihi. Jadi tiap malam dia tuh suka pijetin, pokoknya melayani saya dan lain-lain. Tapi ada poin yang kelima, Pak Denny, yang terakhir, yaitu anak-anak. Ya, anak-anak tidak pernah khawatir tentang hari esok. Yang terakhir, Bapak Ibu teman-teman sekalian, betapa anak-anak itu, ya, mereka itu nggak pernah mikir besok mau makan apa. Amin. Ya, masalah koneksi ya. Ya, Pak Bobi kemungkinan adalah masalah koneksi ya. Ya. Ya, Bobi, monitor. Ya, masih ini. Ya. Sambil menunggu Di mana? Sebab begitupun kita, saudara-saudara. Oke. Ya, silakan, Bobi. Ya, silakan. Ini terganggu terus. Oke. Yang terakhir, teman-teman sekalian, bahwa di masa pandemi ini semua orang takut. Semua orang khawatir bagaimana bisnis saya, bagaimana ya kemudian kira-kira akan ada masalah, ini perubahan new normal, bisnis itu bisa tiba-tiba menghilang, bisa tiba-tiba hancur dan semua orang mulai khawatir. Tapi saudara-saudara, saya mau bagikan bahwa it's not about condition, it's not about crisis. Nah, kesaksian saya adalah anak saya, ya, Janice dan juga Jaden, dia paling takut dengan kegelapan. Anak-anak paling takut gelap. Apalagi anak saya yang terakhir, Janice, perempuan, tentu kalau ada gelap, dia langsung takut sekali. Tapi saudara-saudara, waktu gelap, dia akan cari tangan saya, dan dia pegang tangan saya, dan kemudian dia nggak takut lagi. Dia berjalan, yang penting dengan saya, maka dia nggak khawatir lagi. Saudara saya mau bagikan ada kita. It's not about condition. It's not about crisis. It's not about terang atau gelap. It's not about bright or dark. But it's about apakah Anda sedang berjalan dengan Bapa di surga. Apakah Anda sedang memegang tangan Tuhan. Maka harusnya Anda tidak khawatir
tentang hari esok. Amin. Amin. Saya percaya saudara-saudara, itu bukan karena sekarang lagi pandemi aja atau krisis, tapi walaupun kita tertipu kadang-kadang dengan keadaan yang terang, keadaan yang baik-baik saja, sehingga baik-baik, padahal kita lupa kita sedang tidak berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, apakah kondisi gelap atau kondisi menakutkan kita lupa? Ya, mungkin kita lupa apakah kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi poinnya adalah saat kita memegang tangan Tuhan, saat kita berjalan bersama Tuhan, maka whatever is, mau conditionnya mau gelap, mau terang, saudara-saudara, ada Bapa kita di sebelah dan jangan pernah kita khawatir. Supaya biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, kita belajar dari seorang anak kecil seperti saya belajar dari seorang anak kecil. Yang pertama, anak-anak itu tidak bekerja, dia tahu bahwa keselamatan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya minta saja. Saudara-saudara, yang kedua adalah anak-anak itu sungguh-sungguh percaya. Faith, totally faith. Bukan hanya about reality, tapi totally faith in Him. Poin yang ketiga adalah anak-anak tidak munafik, anak tidak pretend. Children never pretend. Kemudian yang keempat adalah anak-anak sungguh mengasihi, mencintai seperti Bapaknya lebih mengasihi kita semua. Dan yang terakhir adalah anak-anak tidak pernah khawatir tentang hari esok saat kita berjalan bersama Bapa. Mungkin ini yang saya bagikan, semoga bisa